insentif itu masih dalam penggodokan ya oleh pemerintah ya, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Saya kira beliau berdua adalah bapak dan ibu industri tekstil. Tapi memang sampai sekarang kita juga belum lihat secara praktis insentifnya macam mana yang akan dibagikan kepada industri TPT. Tapi kita sih berharap ya insentif itu sebenarnya bukan bersifat finansial ya, seperti industri lain yang berharap adanya insentif finansial atau tax holiday atau pembebasan pajak di beberapa urusan pajak. Tetapi kita sih lebih berharap pada insentif yang sifatnya regulasi ya. Regulasi macam mana yang diharapkan oleh industri tekstil, yaitu ada 3 hal, yaitu regulasi yang terkait dengan kemampuan atau keberanian pemerintah untuk mengatasi importasi ilegal dan importasi yang melawan hukum, sehingga banyak sekali produk-produk impor yang beredar di Indonesia itu secara head to head berhadapan langsung dengan produk-produk domestik kita. Nah, insentif yang berupa regulasi seperti ini kan sudah sangat sering kita gaungkan kepada pemerintah. Mohon stop impor, stop ilegal impor yang masuk ke Indonesia dalam bentuk pakaian jadi atau bahan-bahan produk tekstil. Nah, insentif yang lain itu kita berharap adanya pengurangan biaya-biaya atau komponen-komponen cost production di sektor tekstil. Komponen production itu apa sih? Biaya-biaya utilitas yang kita harapkan tuh tolong tarif listrik misalnya, kita punya tarif listrik masih termahal di Asia. Kalau itu bisa diturunkan untuk sektor padat karya, maka ini akan membantu survivability-nya industri padat karya. Kenapa? Komponen tarif listrik itu misalnya diturunkan sedikit saja, itu bisa mempengaruhi jutaan pekerja kita untuk tetap berada bekerja di sektor tekstil dan produk garmen. Bahan gas misalnya, harga gas itu juga kita sangat tinggi. Yang kedua itu komponen bahan baku ya, kita tahu bahwa beberapa komponen bahan baku di industri tekstil itu masih membutuhkan komponen impor. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Sisi yang ketiga adalah begitu mudahnya kebijakan-kebijakan tenaga kerjaan terkait dengan upah tenaga kerja yang setiap tahun berubah, sementara daya beli atau produk-produk jual tekstil kita juga tidak berubah setiap tahun gitu, justru malah semakin menurun. Nah, ini menjadi tidak kompetitif industri kita ini karena 3 komponen bahan ya, utilitas, bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja kita itu tidak sepenuhnya berada di lingkungan atau di dalam kewenangan industri tekstil, tetapi itu justru menjadi kewenangan atau domainnya pemerintah. Nah, kalau pemerintah mau berupaya sedikit untuk mengatur tentang 3 komponen biaya tersebut, maka industri tekstil dan produk tekstil dan bahkan industri padat karya pada umumnya itu akan terbantu. Ya. Itu Mbak Safira. Dari yang tadi Bapak sebutkan beberapa insentif, ini salah satunya ada yang udah dijalankan atau memang semuanya masih dalam tahap penggodokan? Apakah tahun sebelumnya sempat ada yang terrealisasi juga, Pak? Saya ingin tahu lebih jelas terkait hal itu, Pak. Jawabannya singkat, belum. Jadi belum ada satupun ya, baik untuk tenaga kerja, baik Belum. untuk Jadi bahan baku, baik untuk ya, listrik, belum ada ya Pak ya? belum. Oke. Terutama terkait tenaga kerja memang ada Permenaker nomor 5 yang baru saja Ya, kemarin dilahirkan. ya. Itu juga sebatas kepada industri tekstil atau garmen yang berorientasi ekspor, tetapi juga hanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita pahamlah regulasi-regulasi memang harus dibuat untuk mengatasi satu kendala-kendala yang sangat fokus di situ. Kami paham. Ya. Tetapi pada umumnya regulasi ketenaga kerjaan kita masih mengacu pada tenaga kerja atau regulasi tenaga kerja yang konvensional Ya. yang berlaku untuk semua sektor, tidak spesifik untuk sektor padat karya. Oke,